Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Dan kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos 3, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah berfirman. Ulang. Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu. Dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan diri dari seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk Mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Demikian. Ya, silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak,
mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dalam keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka membantahnya, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian. Ya, silakan, Bu Lilis, lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, silakan Pak Kayan. Ya, Pak Kayan, silakan lanjutkan. Ya, Pak. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, terima kasih untuk para rektor. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Meliana, Ibu Sarma, Ibu Lilis, dan Pak Kayan. Saya akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Menyambung Lidah. Silakan Pastor Paul. Oke, sudah di spotlight. Terima kasih. Luar biasa, saudara ya. Firman Tuhannya selalu baru setiap hari, karena kita selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati ya. Nggak usah dibicarakan lagi bagaimana jangan menjadi retorika ketika kita datang ya, berdoa. Itulah sebabnya, saudara, nanti di pemuridan ada apa itu berdoa, bagaimana kita berdoa ya. Mungkin bagi Anda yang biasa dengan retorika nanti akan wah ini sesat ini. Tapi bagi Anda Kristen yang masih baru, Anda akan menikmati pelajaran pemuridan yang baru ini, saudara ya. Nanti mulainya Oktober ya. Oktober, hari Jumat jadinya. Hari Sabtu. Ya, sebenarnya semua diundang ya. Kalau mau ikut datang, boleh masuk ke Zoom. Ya, tetapi ini diprioritaskan bagi yang dibaptis di dalam komunitas kita. Ada kurang lebih 100 orang, saudara ya. Yang lain kalau mau ikut, terutama yang dari kelas apostolik,
Nah, diharapkan bisa datang karena nanti yang dari kelas apostolik akan membantu mengajar, ya, memuridkan. Karena kita nanti ke depan akan banyak sekali tuayan, dan kita akan, tentu saja Anda juga harus mulai dewasa, ya. Kalau Anda menginjil, Anda memenangkan jiwa, Anda membaptis, ya Anda kudu muridkan. Jangan dikasih ke gedung gereja, ngawur, salah ya. Jadi kalau ada orang bertobat itu jangan diserahkan ke gereja. Kalau kita baptis, Anda kudu memuridkan dia, saudara. Kudu ngajarin. Ya, itulah sebabnya kita nggak mau cuma nunut baptisan, nggak mau, saudara. Nggak bisa. Kamu mau dibaptis, mesti kita ajar. Ya, nggak mau cuma nunut baptisan. Apa itu nunut baptisan? Ya diajar, ya. Kita baptis, ya kita ngajar. Nggak boleh sembarangan nunut baptisan, mau kawin, baptis, saudara, ya. Janji mau kawin dibaptis, enak aja. Nggak bisa begitu, saudara, ya. Itu kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Nah, jadi jangan retorika, ya. Kita enggak retorika, kita enggak bisa cuman basa-basi. Oh, sorry, saudara, ya. Kekristenan kita bukan Kristen yang basa-basi. Setiap hari kita dengar, kita lakukan dengan lakukan. Kalau Anda tahu yang saya maksudkan, dengar, lakukan, Anda akan mengalami banyak sekali terobosan. Ya. Anda tidak akan sampai terpuruk. Tidak ada, ya. Bahkan kalau ada sesuatu yang buruk tentang Anda cek, ada apa Tuhan? Ada apa? Ya. Terus tanya sama Tuhan, ada apa? Langsung, ding 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 ding, alarmnya bunyi. Ada kejadian buruk berturut-turut, Anda alarm harus bunyi, saudara. Ada apa Tuhan? Ada yang salah mungkin dengan kita mungkin ada kelupaan, atau kita lalai, atau apa, atau bisa jadi ada sesuatu yang Tuhan mau ngomong, tapi kitanya udep. Ya, tapi dikatakan Tuhan tidak akan memberitakan sesuatu, tidak akan ngasih tahu kepada, tidak akan melakukan sesuatu kepada dunia ini kalau belum memberitahu kepada para nabinya. Secara hurufiah, ya ada orang-orang yang dikaruniai khusus kenabian. Makanya kita ada kelas profetik, ya. Bagaimana mengenal karuniamu, ya. Kelas profetik khusus, ya. Kita akan membahas karunia-karunia roh. Tetapi sebetulnya Tuhan bicara kepada kita semua, saudara. Dengan berbagai macam cara Tuhan bicara kepada para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, kepada umatnya, bukan cuma para rasulnya. Ananias bukan rasul, saudara, ya, yang membaptis Paulus, ya. Stefanus bukan rasul, saudara, ya. Tapi kenapa mereka mendengar Tuhan mereka? Apakah mereka nabi? Ya bukan. Ya, yang dimaksud adalah kita semua mendengar Tuhan, kita mengerti Tuhan, bukan kurungan-kurungan juga. Makanya, ya, kita harus selalu punya rema dalam hidupnya kita, saudara. Karena rema itulah suara Tuhan. Ya, kita sudah belajar dulu. Nanti dibahas lagi, diulang secara sistematis, ya. Apakah suara Tuhan itu, rema itu apa? Rema datangnya dari logos ditambah agape, dan bagaimana kita bisa tetap mulai agape dengan diakonia, dan bagaimana kita ada rema kalau nggak ada logos. Jadi tidak mungkin saudara punya rema kalau tanpa logos. Selalu ada logos dulu, saudara. Jadi kalau Anda bilang kurungu suara Tuhan, tapi Anda tidak suka baca Alkitab, oh tidak perlu baca Alkitab. Anda langsung tak aja ini sesat, saudara. Ini orang, saudara, ya. Anggap orang ini sesat, nggak mau baca firman. Ya, tetapi kerungun-kerungunan terus, saudara. Wah, jangan didengar, saudara. Percaya saya, kamu akan mampus sama-sama masuk neraka sama dia. Nyasar bareng. Serius, saudara, ya. Nah, itu nanti akan lebih detail. Cuma pagi ini, saudara, ya, saya sedang membawa pesan pada kita semua, ya, termasuk kepada saya. Saudara, setiap peristiwa dalam hidup kita, ya, setiap kejadian, dalam setiap menit dalam kehidupan, setiap detik, setiap hal, itu Tuhan bicara, saudara. Alam semesta ini bicara. Bahkan kalau Anda lagi jalan, Anda dengar suara pohon, suara daun, suara burung, ya, dari kejauhan, Anda sedang mendengar satu pesan dari surga. Atau pesan dari neraka. Atau pesan dari neraka. Itu pesan neraka. Itu pesan neraka, saudara, ya. Nah, jangan katakan amin, saudara yang paham.
Tapi kalau Anda mendengar satu dentingan yang indah yang kemudian membawa Anda ke dalam pertobatan, pemulihan, kebaikan, itu pesan dari surga. Kan gampang, ya. Ada sesuatu yang membuat Anda, menarik Anda, ya, kepada sesuatu yang nggak baik, itu pesan dari neraka, saudara. Tapi ada sesuatu yang menarik Anda kepada kebaikan, itu pesan dari surga. Simpel sekali, saudara. Jangan berpikir bahwa suara Tuhan itu harus langsung dari atas, abeng, peng. Dengarkan, anak, nek, kuku. Wah, itu bisa pakai helikon, saudara. Saya punya alatnya ngomong begitu, saudara ya. Atau pakai itu loh, yang dari Cina itu loh, yang buat kita kalau lagi podcast, ada suaranya. Abeng. Pokoknya, yon. Wah, enggak begitu, saudara ya. Enggak. Setiap hari, setiap saat kita dengar suara Tuhan atau dengar suara neraka. Nah, saudara, pesan itu selalu ada. Ya, itulah sebabnya para nabi punya karunia yang sangat luar biasa, kecerdasan spiritual yang luar biasa. Dia langsung bisa membedakan, langsung membedakan. Dia punya kecerdasan spiritual. Ya, nah, di dalam sekolah kenabian, zamannya Imam Eli dan Samuel, Anda ingat, waktu Samuel itu umur 3 tahun, mendengar suara Tuhan pertama kali, Samuel, ya, terus dia lari, ya, ke Imam Eli. Iya, Bapak, kau panggil aku 3 kali ya. Lalu Imam Eli baru ngeh. Kenapa, saudara? Karena dia punya pengalaman itu, ya, dia dididik. Nah, itulah sekolah kenabian. Ya, makanya Anda diajari sekolah kenabian. Ya, ada sekolah profetik. Bagaimana kamu mengenal itu yang manggil siapa? Yang manggil engkong, Pak. Ya setan, saudara. Yang manggil engkong udah mati, ya setan, saudara. Hati-hati, saudara ya. Tetapi ada suara yang lebih nyata dalam kehidupanmu, saudara. Ya, ada suara yang lebih nyata. Ketika kemiskinan itu datang, jangan selalu kau pikir itu suara dari neraka. Jangan-jangan itu suara Tuhan yang memanggilmu buat kembali, saudara. Ketika kamu kere terus, bertahun-tahun, nggak mentas-mentas, stop. Jangan-jangan itu suara dari malaikat Tuhan supaya kamu belok, saudara. Tapi kamu budek. Hati-hati, saudara. Tuhan begitu sayang. Makanya 4 tahun saya dikasih berturut-turut sial, saudara ya. Pegang emas, saudara, bayangin. Jadi tai, nggak ada yang tersisa serupiah pun. Jadi tai, saudara. Waduh, saya sampai bingung, saudara ya. Maka tantang saya pergi ke orang pinter ini, orang pinter itu, saudara ya. Pas ngomongnya. Ya tambah edan, saudara. Yang kocaknya kan bisa katanya paranormal, bisa membaca semuanya tentang masa lalu saya. Tapi disuruh baca saya hari ini gelap katanya, saudara. Nggak lihat apa-apa, dia bilang. Bingung. 3 kali saya datang itu ya. Sampai saya pulang saya lemes, saudara. Terus ada satu saya pergi ke kelenteng, dibacain, oh kamu 500 tahun yang lalu, kamu punya hutang sama dewa ini, sama dewa itu, terus pada begini. Cecelan batuk, saudara ya. Enggak sunggokong jadinya, saudara. Saya sunggokong ceritain 500 tahun yang lalu, saya bereinkarnasi segala macam, saudara. 4 tahun muter-muter, saudara. Saya keras hati sekali. Karena saya tidak mau dengar. Kenapa nggak mau dengar? Daging ini nolak, saudara. Nggak mau, Tuhan. Saya mau cara saya untuk saya masuk di dalam keberhasilan, masuk surga saya dengan cara saya. Tak bisa, anakku. Itu jalannya menuju ke neraka. Enggak, Tuhan. Itu surga. Saudara pernah ketemu anak yang begitu nggak, saudara? Pernah ketemu nggak? Kalau yang guru kayak Bu Sarma pasti ketemu. Punya muridnya ada berapa puluh tuh. Pasti ada yang model begitu. Enggak, Bu Guru. Itu yang benar. Aku ini lebih tua dari kamu, aku ini guru kamu, nak. Tapi muridnya enggak, dia punya pikiran sendiri karena dia sudah
nafsu ya, namanya anak kecil, saudara, nafsunya anak kecil ya kan. Apalagi anak ini hidup di dalam ketidakpuasan setiap harinya, saudara. Aduh, rumah tangganya ruwet, dia penasaran. Ngeyelan anak ini, saudara. Minta bu guru yang benar ini. Kalau dia pinter, kita tahu, saudara. Atau mungkin gurunya yang on juga ada ya. Kalau si Wesley nanya, ini apa? Camel. Bukan. Ini onta. Dimarahin, saudara. Ya, ini camel katanya Wesley kan. Bukan, ini onta. Camel bu guru, kata mama, ini camel. Kasih gambarnya itu kan. Dimarahin anak saya, saudara. Ternyata gurunya ini nggak ngerti kalau bahasa Inggrisnya onta adalah camel. Kan kurang ajar, saudara. Ini. Nah, itu beda lagi, saudara ya. Tapi ini ada cerita, ya. Memang banyak. Saya kan juga ngajar, ya. Yang ini ngotot gitu ya. Saya jengkel banget kita ini ngajarin dia. Nggak bisa diajarin orang ini. Makanya saya suka bilang ya sama pengurus, para penatua. Kalau tim kita ada bikin salah, jangan langsung ditegur. Jangan langsung disekat. Jangan langsung diserang. Sudah tak omongi Pak, sampai jengkel saya Pak. Biar orang itu perlu bikin salah. Benar nggak saudara? Anda ingat anak yang hilang? Anak yang hilang, kenapa? Ketika si anak, ayah, aku minta warisanku. Kenapa Anda dilarang sama ayahnya, saudara? Dilarang juga percuma. Benar nggak? Malah kamu jadi musuhan sama dia, kan? Yang bisa adalah, ya sudah dikasih, hati ini tetap jaga, saudara. Seringkali kita sama Tuhan juga begitu. Kita sudah ngotot, hawa nafsu kita udah, harganya udah begini, arahnya udah begini. Waktu saya sama Tuhan, tawar-tawaran itu saya yakin. Karena saya blank namanya mendengar suara Tuhan, katanya orang karismatik mendengar-dengar kurung-kurung begini. Oh, saya mendengar, tapi tidak setiap hari. Dan buat saya nggak masuk akal yang pendeta-pendeta gereja itu pada ngomong. Nyatanya meleset terus, saudara. Hati-hati, saudara ya. Pendoa syafaat ini kalau ngasih Tuhan bicara, Tuhan bicara meleset. Oh iya, ada yang pas, karena dia kebetulan indigo, saudara, paranormal. Repot, saudara, repot. Tapi bolak-balik pendeta kalau ngomong suara Tuhan salah terus ya. Istri saya tak marahi ya, pendeta. Kamu kenapa lebih percaya pendeta daripada suami kamu? Blok, saudara, ya kan? Oh, saudara, saya bolak-balik ingat ya, jangan lebih percaya pendeta daripada suamimu, saudara. Apalagi kalau suamimu itu sudah memberikan seluruhnya buat kamu. Ya. Banyak ibu-ibu lebih percaya sama pendetanya. Ya, betul nggak? Ayo ngaku, hati. Banyak anak-anak muda lebih percaya sama pendetanya daripada sama papa mamanya. Ayo, siapa yang begitu? Hati-hati, saudara. Percayalah pada orang tuamu. Percayalah pada suamimu. Percayalah kepada istrimu. Jangan percaya kepada pendeta. Nah, pendeta gimana? Iya, hanya untuk pertimbangan. Saya nih pendeta, saya ngomongi Anda. Ya, ini saya ngomongin nih sama Pak Kayan. Pak Kayan ribut sama istrinya. Pak Kayan lebih percaya sama saya. Ini nabi soalnya, salah. Pak Kayan harus percaya istrinya. Lalu omongan saya dijadikan pertimbangan. Kenapa? Karena yang tahu kehidupan tiap harinya adalah istrinya Pak Kayan. Yang tiap hari nemenin pagi siang malam istrinya pakaian. Walaupun saya kadang-kadang bisa terawang, tiba-tiba saya ngomong. Tetapi, ya, bahkan omongan seorang nabi besar pun, saudara, Anda bisa patahkan di dalam nama Yesus. Iya nggak? Ingat siapa, saudara? Yesaya waktu sama Hizkia itu ya. Datang, kamu nanti mati 15 tahun lagi. Hizkia balik ke tembok, Tuhan, balik lagi kan, bisa dibatalkan kan? Seorang nabi pun, nabi senior pun bisa salah ngomong kan? Bisa mendisif, bisa memperdaya. Ingat nggak ada nabi muda, seorang nabi muda datang si Yerobeam, mesbah dikutuk tuh si Yerobeam, lalu tangannya nggak bisa balik begitu ya, terus mesbahnya hancur. Terus dia dibilangin ya, dari awal dia dibilangin sama Tuhan, kamu tidak boleh belok, tidak boleh mampir, langsung pulang rumah. Dicegat sama nabi senior, saudara ya, sama nabi tua, belok.
Mampuslah dia, saudara. Ya kan? Setiap orang wajib mendengar suara Tuhan bagi dirinya setiap hari. Dan kadang-kadang ya kita ngeyel. Mengapa kita ngeyel? Hawa nafsu kita, keenakan kita yang menghalangi kita menulikan hidup kita. Makanya terutama apa, saudara? Terutama kekayaan. Ya, terutama harta, kekayaan itu. Makanya Tuhan bilang, ya, orang kaya susah masuk kerajaan surga. Makanya Tuhan bilang, kalau hartamu bertambah banyak, jangan hatimu melekat. Makanya Tuhan bilang, ya, berikanlah isinya sebagai sedekah untuk membersihkan hidupmu. Seringkali kita dengar suara Tuhan sudah ngomong dengan keras melalui orang-orang sekelilingmu, orang tuamu, ya, kakek nenekmu, ngomongi orang tuamu, ya semua keluarga. Kamu tabrak, nggak bisa balik. Dan udah gitu masih tidak sadar, masih nyalakan ini, nyalakan itu, Anda masih tabrak sana, tabrak sini lagi, korbannya sudah banyak, Anda masih belum sadar. Itulah sebabnya sedekah itu sangat penting, saudara. Supaya Anda jangan nabrak-nabrak, supaya Anda tetap kalem, tenang. Sedekah sekuat tenaga itu penting, saudara. Soalnya kalau ada sesuatu, ada obstacles ya, yang kita nggak ngerti apa, itu saya diem. Ada apa ya? Mungkin saya salah, mungkin sebenarnya nggak ada yang salah, tapi Tuhan lagi mau ngomong sesuatu, tapi saya sibuk. Sehingga saya disuruh diem. Anda yang hari ini lagi dalam keadaan kurang baik atau terlalu baik, hati-hati, saudara. Makanya kita disuruh apa, saudara? Berdoa. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tenang, duduk, baca firman, supaya dapat berdoa. Ya, sekarang saya begitu ada sesuatu, saya diam, ada apa ya? Ada apa? Saya sambil mengerjakan sesuatu atau melakukan apa, saya duduk tenang. Tuhan, ada apa Tuhan? Tuhan mau ngomong apa? Jangan-jangan ada yang terlewat. Nah, itu saudara. Nanti diajarin ya. Lebih detail semua ada di kelas profetik, saudara ya. Anda harus sudah kelas apologetik ya, kalau mau kelas profetik minimum ya, sudah kelas apologetik. Kalau belum nggak boleh, karena ekstrim banget ya. Kelas apostolik dan kelas profetik ini adalah kelas ekstrim ya, pengalaman hidup saya yang sangat ekstrim, yang tidak bisa kita bicarakan secara umum, yang harus ada tanya jawab supaya bisa mengerti. Tetapi yang saya mau katakan, apapun Anda, ya, diam, tenang, duduk, ya, diam, tenang, duduk, berdoa, baca firman. Makanya saya mewajibkan semua diaken ikut embun pagi. Pak, saya punya jam doa sendiri, punya ini. Enggak urusan. Jangan-jangan kamu sudah ngikutin urusannya dogma. Jam doamu adalah jam doa dogma, soalnya saudara ya. Dogma gereja yang ritual. Makanya saya suruh ikut embun pagi. Oh, saya suka dengarkan kok embun paginya kok di YouTube, Pak. Nyatanya saya sudah kasih 3 bulan pengumuman aja pada nggak datang. Baru terakhir pada datang kan. Artinya kan Anda bohong, nggak dengerin dari YouTube. Ada yang ngomong sama saya dengerin dari YouTube, bohong kamu, nyatanya kamu nggak pernah datang kok. Padahal saya sudah kasih pengumuman 3 bulan. Dari 3 bulan yang lalu. Terakhir saya baru kasih pengumuman di Dr. Medsos sama di ibadah itu sore ya. Sebelumnya kan saya hanya ngomong di embun pagi. Saya sudah tahu jawabanmu akan itu soalnya. Sebelum kamu jawab itu, saya sudah cegat dulu. Saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu jawabannya pasti itu, saudara. Saya ini punya anak buah banyak dulu ya. Untuk saya kerja sekuler. Alasan itu selalu ada. Sebelum saya membuat sesuatu, saya sudah pikir nanti jawabnya apa. Ya, sudah tak pikir dulu, pastinya nih jawabnya ini. Itu namanya kalau dalam manajemen, expect problem. Jadi kalau kamu bikin sesuatu, output, kamu harus bisa
menangkap, nanti bakal dapat ininya, balikannya apa, responnya apa, macam-macam. Kamu ukur aja 1, 2, 3. Dan yang paling umum nanti umumnya apa? Nah, itu yang kamu expect problem. Kamu siapkan itu, saudara. Begitu, saudara, ya. Nah, gimana saya bisa mengerti itu? Ya, ketika saya lagi hilang. Ketika saya hilang, ya, saya dengan nabrak sana, nabrak sini. Tuhan tetap ajari saya. Kayak Yusuf 13 tahun di dalam penjara. Dia belajar sama politikus. Kayak Musa 40 tahun di Midian. Ya, dia belajar. Itu nanti ada di kelas profetik, ya, tentang Yusuf, tentang Musa, Daud di padang pengembalaan. Kamu kira dia tiba-tiba jadi hebat melawan Goliat? Nah, dia dengar suara Tuhan. Yusuf dengar suara Tuhan, Musa dengar suara Tuhan. Klimaksnya adalah rema yang akan switch hidupmu, saudara. Makanya hari Minggu kemarin Anda putar ulang, dengarkan khotbahnya yang bagian khotbah. Saya bilang apa, saudara? Saya bilang, kalau kamu tidak masuk padang gurun, Tuhan belum bawa buruan kamu masuk sukarela, doa puasa. Yang panjang. Jangan sampai kamu sudah masuk diputer-puter, kamu tidak ngerti. Karena di padang gurun itulah terobosan hidupmu nanti akan terjadi. Switch. Ya, penting itu, saudara, ya. Kamu akan dengar suara Tuhan di sana, di padang gurun itu. Tuhan Yesus memberkati.